ya, gigitan toke. Ini udah digoyang-goyang tetap nggak mau lepas ya, Bu. Dagingnya ini lembut ya, Bu? Lebih lembut dari daging ayam. Kemana dia? Ih, manjat! Keren! Bangka, pulau yang kaya akan tradisi serta potensi perikanannya. Saya akan mengikuti aktivitas masyarakat di Desa Tanah Bawah. Ada satu kegiatan di Tanah Bawah yang sering dilakukan, namanya ngamel atau mencari. Penasaran apa yang kita cari? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak ada waktu khusus untuk kegiatan ngampel. Namun warga Tanah Bawah ngampel ini digunakan untuk mengisi hari libur maupun kegiatan tertentu lainnya. Kaki aku ditangkap. Jangan dong, jangan. Nah, di mana? Tadi kita lihat cuma dia. Ini. Aduh, ini licin banget. Nah, ini nih target pencarian kita, belut sawah. Emang dia tuh tinggalnya di tempat-tempat berlumpur seperti ini. Jadi kita harus cari ke dalam-dalam dan biasanya juga suka ada di pinggir-pinggir sawah. Belut menyukai perairan dangkal yang banyak mengandung lumpur. Itu. Mana? Tadi kelihatannya koran tapi dia hilang lagi. Emang belut ini kan ada lendirnya, jadi dia licin. Jadi lendirnya ini berfungsi untuk karena dia hidupnya di lumpur, dia jadi memudahkan untuk masuk ke lubang. Dan juga seperti ini, perlindungan dari kita-kita yang mau nangkep dia. Belut sawah banyak ditemui di Asia. Persebarannya yang banyak, belut juga mudah ditemui hingga di rawa-rawa Amerika. Ini karena belut hewan nokturnal, dia tuh lebih aktif dan juga cari makan di malam hari. Kalau siang kayak gini dia biasanya ngumpet di lubang-lubang atau di pematangan sawah seperti ini. Jadi harus kita yang cari dan kalau ada harus cepet-cepet ditangkap. Hewan licin ini mampu bertahan hidup cukup lama, asalkan tubuhnya selalu basah. Ibu ini ada. Aduh, ini ekornya doang yang nongol. Ini ekornya doang yang nongol. Ini gimana? Ini ada kan di lubang-lubang. Udah dapat banyak? Udah. Nah, ini kita habis seru-seru nangkap belut. Udah paling benar kalau langsung di masak. Langsung buat masak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bangka kaya akan berbagai jenis makanan tradisional. Sampai saat ini, keberadaannya masih tetap bertahan. Cita rasanya yang khas membuatnya selalu memikat selera orang untuk menyantap dan menikmatinya. Kalau udah sampai ke suatu daerah nggak lengkap dong kalau nggak nyobain bumbu khasnya. Kayak sekarang nih, belut yang tadi udah kita tangkep mau kita masak pais dengan bumbu khas dari Desa Tanah Bawah. Penasaran apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Komposisi gizi belut tidak kalah jika dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Belut memiliki kandungan protein, lemak, mineral, dan vitamin
terutama vitamin A yang tinggi. Omega 3 yang tinggi juga terdapat di dalam belut. Cara untuk memotong belutnya itu seperti ini. Dibikin pipih supaya ngambil tulangnya itu mudah, terus masaknya merata, sama makannya juga lebih gampang. Bumbunya terdiri dari rempah-rempah pilihan yang dihaluskan. Ini mau kita masak ini namanya bumbu kuning. Dan kuningnya dari kunyit, tapi bukan kunyitnya sendiri. Ada kunyitnya, selain itu juga daunnya, plus sama bunga kunyitnya. Semuanya diolah untuk menjadi bumbu. Ini bumbu belutnya. Langsung campur sini? Iya, campur. Ya. Setelah merata, tinggal dibungkus dengan daun pisang, kemudian dibakar hingga matang. Pais atau pepes, salah satu panganan favorit di desa ini. Daging yang digunakan untuk pais pun bisa bervariasi. Kombinasi bumbu dan daun untuk membungkus belut menciptakan aroma khas yang membuat saya penasaran ingin mencicipinya. Belut termasuk jenis hewan berkadar lemak serta kolesterol tinggi. Untuk menguranginya, dapat dilakukan dengan cara memanggangnya di atas bara api. Proses ini mampu membuat lemak mencair dan keluar dari daging belut. Cocok sekali jika dijadikan pepes. Ini udah harum banget, Ibu. Ya, ya. Jadi dia si daun dan juga bunga kunyit punya fungsi yang berbeda dari kunyitnya itu sendiri. Dia sebagai pengharum dan emang bener nih Iya, masakannya wangi. iya. Ayo Bu makan Bu. Ya. Enak Bu. Iya. Ini bumbunya ngeresap banget. Mantap. Asin. Terus ada wangi-wanginya juga. Wangi mungkin dari serainya juga kali Iya, Bu. dari serainya. Wangi dari serainya dan ini dagingnya lembut plus juga kenyal. Padat. Iya. Enak. Top markotop. Belut ini punya kandungan yang banyak, mulai dari vitamin, kalsium, fosfor. Jadi baik untuk kesehatan tubuh, mulai dari energi sampai baik untuk tulang. Jadi ini banyak banget manfaatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jawa Barat tidak ada habisnya untuk dijejaki. Petualangan saya kali ini ingin mengikuti salah satu aktivitas warga di Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan berburu di Kecamatan Cimenyan. Tapi kelihatannya perburuan ini tidak akan mudah. Karena yang mau kita tangkap ini kecil tapi lincah sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan berburu ini tidak dilakukan setiap hari. Hanya dilakukan saat dibutuhkan karena manfaatnya yang dipercaya menjadi obat. Aduh. Mana Kang? Satu. Iya, kemana dia? Ih, manjat. Kang. Aduh. Ini. Ya, Pak. Aduh. Mana? Satu. Aduh, dapat nih satu. Ternyata bener dugaan saya. Nggak mudah buat ngedapetin dia. Jadi ini nih yang kita cari-cari. Kadal kebon ya, Kang? Iya. Kadal kebon. Lincah banget dia. Bukan cuma ukurannya aja yang kecil, tapi larinya cepet. Ayo simpan dulu, Kang. Kadal hidup pada berbagai jenis habitat, seperti pepohonan, di atas tanah, maupun di dalamnya. Tempat yang lembab, bersemak, dan berumput menjadi tempat yang paling disukai. Kadal merupakan kelompok reptil yang termasuk dalam subordo Sauria. Dengan karakteristik tubuh bersisik, licin, lidah panjang, ekor panjang, dan berkaki 4 mencapai 22 cm.
perjuangan buat dapet si kadal ini. Karena emang dia sukanya di tempat yang banyak rumput-rumputnya, baik di tempat yang terbuka maupun yang di bawah pepohonan. Aduh, saya sampai guling-guling demi kamu. Aduh, iya Kang. Iya, bergabung sama teman-teman kamu. Masuk. Iya, tutup Kang. Aduh, cari lagi deh. Oke. Yuk. Baru 2. Kita baru dapat dikit, jadi kita mau cari lagi. Ini kira-kira aku bakal ketemu apa lagi nih Kang? Kegesitannya membuat kami butuh usaha untuk mendapatkannya. Kesabaran juga diperlukan, karena tak jarang kadal lari dan menghilang dengan cepat. Reptil ini pandai memanjat pepohonan, tebing batu, atau bahkan dinding tembok yang tegak dan kasar hingga ketinggian sekitar 8-10 meter. Kang, itu Kang, itu bukan. Wah! Aduh, Kang! Lincah banget ya dia nih. Saat ini, reptil bersisik ini terdiri dari sekitar 40 suku dengan bentuk tubuh, warna, dan ukuran tubuh bervariasi. Sebagai binatang berdarah dingin, kadal tidak dapat bertahan terlalu lama di tempat yang bersuhu rendah. Sinar matahari adalah salah satu sumber energi mereka untuk beraktivitas. Wah, lincah banget. Jadi biasanya kadal ini kalau pagi-pagi dia berjemur. Kalau siang dia nyari makan. Serangga ya makannya? Kayak jangkrik gitu-gitu. Dan kalau malam biasanya tidurnya di bawah semak-semak atau rumput-rumput kering. Karena dipercaya khasiatnya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, sebagian warga lantas mengkonsumsinya. Emang nih saya jadi berasa dikadalin sama kadal. Tapi jangan salah, walaupun dia kecil tapi manfaatnya besar buat kesehatan. Tapi tetap nih harus kita olah dulu ya, baru bisa dikonsumsi. Jadi kita mau olah dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kadal yang tadi sudah kita tangkap akan kita makan dengan sambal andalan Jawa Barat nih salah satunya, yaitu sambal cibiuk. Sambal cibiuk tergolong ke dalam sambal mentah khas Jawa Barat. Dengan campuran bahan seperti kencur, kemangi, tomat hijau, cabai rawit hijau, dan terasi bakar, serta jeruk nipis. Sambal cibiuk bukan cuma pakai cabai biasa, selain cabai rawit, ini juga pakai cabai gendot ya teh namanya. Di Indonesia, sambal menjadi salah satu hidangan yang cukup populer. Bagi pecinta pedas, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Ini sebelum dimasak, dagingnya dingin-dingin gimana gitu. Sebelum dibakar, kadal harus dibuang seluruh isi organ tubuh beserta sisiknya, panggang hingga kering. Ini kalau bentuknya mirip sama leher ayam ya teh. Ya. Hayu. Mirip sama belut. Mirip belut juga, iya. Bentar, aduh, cocok sambal dulu lah ya. Sambalnya pedas. Kalau dagingnya ini lembut, mirip sama daging paha ayam. Enak juga ternyata. Pedas-pedas enak kan? Kadal diyakini mempunyai fungsi yang mirip dengan hormon testosteron. Kadal juga berkhasiat sebagai pereda otot paru-paru yang sedang tegang akibat kurang pasokan oksigen. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gedung Banteng, sebuah kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selain pesona alamnya, kekayaan hayatinya pun seakan tak ada habisnya saya jejaki. Kali ini, saya bersama warga pergi ke hutan untuk memburu sesuatu yang nantinya akan memiliki nilai manfaat.
Nah ini kita mau mencari sesuatu di hutan. Kita udah naik turun gunung, tapi kok nggak sampai-sampai. Ibu, udah deket belum? Udah. Dari tadi deket tapi nggak sampai-sampai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, disinilah kita akan memulai perburuan kita. Ibu, di mana nih, Bu? Tempatnya? Mungkin di sela-sela batu. Di sela-sela atau batu. mungkin dia bawah-bawah rumput. Ayo, Bu, kita langsung cari. Ada! Mana, Bu? Mana, Bu? Tuh, jadi itu yang mau kita cari. Coba lihat. Nah, emang kalau mencari hewan yang satu ini gampang-gampang susah. Karena warnanya ini mirip sekali dengan daun-daun dan juga tanah di sekitarnya. Itu Bu ekornya. Ya, lompat. Ya itu Bu. Aduh. Itu dia ke sini. Ah! Ibu dapat. Ini jadi ini nih yang kita cari-cari, toke atau di sini namanya toke alas atau toke hutan. Toke, sejenis cecak besar dari suku Gekkonidae, biasanya aktif di saat senja dan malam hari. Ketika siang, biasanya mereka bersembunyi. Untuk menangkapnya butuh kejelian dalam mencari tempat persembunyiannya. Itu ada satu itu. Ada, Bu. Coba lihat Bu. Nah ini nih bedanya teke rumah sama teke hutan atau teke alas. Kalau di rumah tuh biasanya tokenya bersih-bersih. Tapi kalau teke alas kotor nih seperti ini. Tokek hutan tinggal di lubang pepohonan atau bebatuan. Mereka memakan serangga, cacing, terkadang reptil yang lebih kecil. Ciri khas dari tokek yaitu bunyi suaranya. Suara yang dikeluarkan biasanya untuk menandai wilayahnya dan berkomunikasi dengan tokek lain. Ini ada yang gede lagi? Nggak ada. Nggak ada? Oh berarti kalau misalnya ada yang suka bilang 2 kilo, 3 kilo itu? Kayaknya sih bohong. Oh gitu Bu? Itu paling Oh ini berarti Ibu udah sering banget ya Bu nyari-nyari toke. Nggak ada tuh toke yang ukurannya sampai 2 kilo, 3 kilo apalagi ya Bu. Ukuran seginilah yang paling besar, kurang lebih segini ya Bu. Dan kita harus hati-hati nih kalau megang toke. Di bagian lehernya ya Bu, supaya nggak tergigit. Karena kalau udah kegigit, susah ya Bu lepasnya. Jadi kalau ada mitos tuh katanya kalau digigit toke, kalau kan ada suara petir baru bisa lepas gitu ya Bu. Tapi itu bohong, itu mitos juga. Jadi ada caranya nih. Nih saya coba gigitin ya Bu. Kenceng banget, gigitnya kenceng banget. Jadi emang kalau digigit toke ini bukan kita nunggu petir, kita goyang-goyang ya, atau kita jatuhin ke bawah tanah. Waduh. Tokek memiliki rahang yang kuat, sehingga bila menggigit akan sulit dilepaskan. Semakin kita lawan akan semakin kencang gigitannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tenang untuk melepaskan gigitan tersebut. Tuh lihat kekuatannya gigitan toke. Ini udah digoyang-goyang tetap nggak mau lepas ya Bu. Iya, kenceng banget. Mana Bu? Ini namanya telur toke. Bentar, Bu. Ya, tuh. Ini telurnya. Telurnya. Nih Ibu Kas nemu telur toke. Ini kalau dilihat bentuknya mirip sama telur burung dara, tapi lebih kecil dan lebih bulat. Modelnya gini, kayak Bu. Telur cicak. Oh, besar, iya mirip. Iya bener. Jadi ini mirip kayak telur cicak tapi lebih besar ya Bu? Iya, cicak lebih kecil. Oh. Sama aja binatang. Seperti
Nih kita kembalikan lagi aja ya Bu. Ya kembalikan lagi. Ya. Tokek betina berkembang biak dengan bertelur. Biasanya diletakkan menempel di lubang pohon atau bebatuan. Jumlah telurnya sepasang dan saling berlekatan. Tokek-tokek yang sudah terkumpul biasanya dijual ke pengepul lalu dibawa ke kota. Di sana akan dikeringkan dan kemudian dijadikan sebagai bahan dasar obat-obatan. Bunyi. Masukin Bu. Aduh. Udah dicoba gigit yang paling gede lagi. Udah banyak. Udah banyak. Iya, katanya mau lumayan. apa? Mau dimasak. Bisa Bu dimasak. Enak Bu. Enak. Enak. Oh. Kan dagingnya lebih enak dari toke yang di rumahan. Oh, gitu, dibanding Bu. Toke rebutan. Saatnya memasak hasil perburuan. Ya, tokek-tokek ini siap diolah menjadi makanan lezat dengan beragam rempah khas Nusantara. Toke-toke ini akan kita masak menjadi teke alas bumbu kuning. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk membuat bumbu kuning kita hanya membutuhkan rempah-rempah dapur, tapi nggak boleh ketinggalan yaitu kunyit supaya warnanya kuning dan juga jahe dan serai untuk menghilangkan amis. Nah, tidak lupa diberikan air santan supaya masakan semakin gurih. Nah, kalau semua bumbu sudah tercampur seperti ini, kita tinggal tunggu mendidih. Tapi ini belum mendidih aja, aromanya udah harum. Udah semakin harum nih, Bu. Ini kalau udah matang, aromanya mirip sekali dengan opor. Mau langsung kita icip-icip. Ayo, Bu. Jadi dagingnya ini lembut ya Bu, lebih lembut dari daging ayam. Dan bumbu kuningnya ini mantap, rempahnya terasa, pedasnya juga terasa. Bukan cuma nikmat, tapi daging toke dipercaya bisa mengobati asma dan juga berbagai penyakit kulit. Ya kan Bu? Selain dapat mengobati penyakit asma dan kulit, daging tokek dipercaya dapat menambah stamina dan kekebalan tubuh. Ibu, makasih ya, saya udah diajarin cara nyari teke, dimasakin teke alas kuah kuning, terus makannya di tempat yang indah banget. Nih, lihat nih, air terjunnya bagus banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tambah, Bu. Selain bertani dan berkebun, masyarakat desa Sindang Ratu juga beternak, salah satunya unggas. Pada waktu tertentu, angsa atau soang dilepaskan begitu saja, lalu digiring kembali ke kandang umbaran. Bukan cuma manusia aja, tapi ternyata soang-soang ini kalau sampai ada yang sakit juga dibikinin jamu. Nah, kebetulan banget nih, ada yang lagi kurang sehat, makanya kita bikinin jamunya. Ini terbuat dari daun pepaya yang dicampur dengan sedikit air. Tinggal ditumbuk aja ya, Pak. Yo, mana yang sakit dibawa ke sini soangnya. Mana nih? Nih, Pak.
Yang sakitnya, Pak. Pegang, dipegang. Nah, begini nih caranya pengobatan tradisional. Nanti langsung diminumin aja ya, Pak. Nah, air peresan daun pepaya ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit bagi angsa. Cepat sembuh ya. Kenapa, Pak? Lepas, Bu. Lepas? Wah, ternyata katanya ada lepas. Saya mau ikut kejar. Pak, punten ya, Pak. Banyak susah, ternyata satu juga tetap susah. Tapi katanya nih soang di sini dagingnya lebih enak dari soang biasanya. Ini emang mau dipotong. Yang mau dipotong? Iya. Pas banget, saya bisa cobain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, ayo, Jang! Cara untuk memanggangnya juga nggak biasa nih. Kalau biasanya menggunakan tangan atau menggunakan listrik, di sini menggunakan kincir dengan tenaga air. Karena emang arusnya deras. Daging angsa merupakan salah satu sumber protein tinggi dan rendah lemak. Selain itu, dagingnya mengandung zat besi dan beberapa jenis vitamin B. Jadi tak heran jika angsa menjadi salah satu makanan yang paling digemari di sini. Pak, kayaknya udah bisa dioles bumbu nih, Pak. Ya, betul. Ibu minta olesan bumbunya, Bu. Nah, ini begitu udah setengah matang, bisa langsung kita oleskan bumbu supaya makin mantap. Bumbu yang digunakan ini adalah bumbu-bumbu sederhana, pasti ada deh di dapur. Soangnya sudah mantap, ditambah bumbu semakin mantap surantap. Tidak butuh waktu lama, panggang angsa siap untuk dihidangkan. Udah matang ini? Udah matang ternyata, pantas aja nih aromanya sedap banget. Langsung aja kita makan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah angsa ini matang, akan dijadikan sebagai hidangan syukuran dan pastinya disantap bersama-sama. Nah, setelah berdoa, karena ini adalah syukurannya Evan lah yang mendapatkan potongan pertama. Dah, silahkan Evan ambil. Ini emang angsa-angsa di sini rasanya lebih enak dari angsa biasanya. Dagingnya ini gurih dan juga teksturnya lembut. Walaupun acaranya sederhana, namun suasana keakraban kekeluargaannya begitu terasa. Menjadi penambah semangat perjalanan petualang saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.